perlu pengalaman dari LSM bahwa desa sudah menjalankan SDG desa tapi belum masuk atau belum dilabeli SDG desa. Jadi bukan hal baru, bisa dijalankan desa dengan bukti-bukti bahwa ini kalau kita lihat tadi bukti misalnya bahwa APBDes 2022 itu pun bisa dimasukkan ke dalam tujuan SDG desa dari yang nomor 1 sampai nomor 18. Jadi untuk menyampaikan kepada desa bahwa ini bukan hal yang baru, ini yang sudah terjadi di desa. Tinggal kita lihat mana yang belum dilakukan, yang perlu di desa jadi masalah dan potensi, tapi belum dilakukan, itu saja. Nah, untuk hari ini tentang konsolidasi data untuk persiapan, kemarin kita sekilas sudah menyampaikan mengenai 2 hal pokok yang disampaikan Gus Halim, dan kemarin kita tunjukkan kepada beberapa kementerian lain bahwa Gus Halim akan menguatkan 2 hal pokok itu, yaitu data SDG desa yang valid dan musyawarah desa yang berkualitas, karena ini akan menentukan pensasaran, istilahnya itu pensasaran. Itu kalau pakai orang bahasa nanti jadi penyasaran sebetulnya, tentang kemiskinan ekstrim. Kemudian kita sudah belajar mengenai Pokja, tadi kemarin sudah kita diskusikan, kalau pendataannya sudah 90%, tidak membentuk Pokja relawan pendataan desa nggak masalah. Tapi ada perangkat desa yang memang menjalankan konsolidasi data ini. Kemudian beberapa peran dari kepala desa, kemudian peran dari BPD, dan peran dari Sekdes. Kemudian kita lihat peran berikutnya yang juga penting, mitra penting di situ adalah peran dari pendata, ya. Dan nanti mitra yang penting yang lain adalah peran dari terutama TPP dan pemerintah di supradesa. Nah, untuk pendata ini yang pertama memang tetap harus dilatih konsolidasi data SDGs desa. Yang ini bisa dilakukan secara online oleh Kementerian Desa. Kami menyiapkan untuk itu, dan kemudian harus yakin bahwa pelatihan itu, pendata itu sudah bisa menjalankan tugasnya. Jadi cara yang paling mudah, karena ini keterampilan, ya langsung dicoba gitu. Mungkin dalam pelatihan itu ada beralih peran gitu, seorang pendata sebagai pendatanya, dan pendata yang lain bertindak sebagai warga desa. Dan dari situ kemudian dicoba wawancara antara pendata yang satu dengan yang lain yang berperan sebagai pendata dan sebagai warga desa, dan sebaliknya gitu ya. Dengan menyampaikan, kalau yang berperan sebagai warga desa menyampaikan kondisi dia yang sebenarnya. Kalau ditanya siapa namanya ini, KTP-nya berapa, nomor KTP-nya berapa, dilihat KTP-nya gitu. Umurnya berapa, tanggal lahir disampaikan. Rumahnya ya seperti rumah yang saat ini ditinggali dan sebagainya. Nah, di bagian atas ini disebut pendata _ enumerator. Jadi itu istilah teknis di dalam pendataan, yang di dalamnya itu artinya ya pendata sebetulnya. Jadi Gus Halim lebih suka menggunakan istilah pendata. Di dalam beberapa aplikasi SDG desa itu meskipun sudah diminta diganti pendata, tapi sepertinya ada yang masih terlewat menggunakan enumerator. Jadi enumerator itu nama lain dari pendata. Ini juga perlu disampaikan karena banyak WA yang masuk yang ingin menyampaikan bahwa saya enumerator, tapi mungkin karena kata-katanya belum pernah terbaca, cuman mendengar. Ada yang menulis saya munerator, saya enumerator dan sebagainya. Jadi yang benar kata-katanya seperti itu. Tapi itu hanya untuk supaya ketika
pendata ketemu dengan pihak lain itu tidak terlalu salah ketika menyatakan itu. Menurut kami sih lebih baik menyebut diri sebagai pendata, relawan pendata, daripada menyebut diri sebagai enumerator. Kemudian yang kedua, kalau data sudah ada, maka kuesionernya itu bisa dicek ulang, terutama umur. Coba dicek apakah umurnya sudah berubah secara sistem ataukah belum gitu. Karena kalau tahun lalu umurnya 25, tahun ini harusnya 26 gitu. Kami sendiri menyarankan sebisa mungkin menggunakan web SDGs Desa, karena pengalaman dari tahun lalu ketika kami menyarankan supaya tidak menggunakan kuesioner, itu ada dua kesulitan. Yang pertama, untuk desa-desa yang masih sulit internet secara langsung. Jadi mungkin di balai desanya ada internet, tapi sewaktu ke lapangan bertanya kepada warga, itu ternyata tidak ada internet di sekitar rumah warga gitu. Makanya memang menggunakan kuesioner menjadi penting. Tahun lalu kita pernah bahas kuesioner dari Gus Franky di NTT gitu. Tahun ini Kementerian Desa akan menyampaikan kuesioner itu diletakkan di dalam web SDG Desa. Tidak ada yang berubah sampai hari ini kuesionernya. Jadi kalau yang sudah punya kuesioner langsung dimasukkan saja. Kalau nanti di tengah jalan ada perubahan kuesioner, perubahan itu hanya sifatnya menambahkan gitu. Jadi karena menurut WA yang masuk dari desa butuh tambahan data ini dan itu, maka itu akan ditambahkan, tapi itu bisa dilangsungkan sambil jalan gitu. Jadi nggak usah, kalau yang tambahan itu kan kalau tidak usah harus diulang lagi gitu. Tapi nanti pas tahun depan itu sudah, atau pas konsolidasi data dari warga itu sudah tinggal menambahkan data itu saja. Jadi kalaupun nanti ada tambahan di dalam kuesioner itu tidak terlalu merepotkan. Jadi tetap aja jalan terus. Karena tambahan itu perubahan itu hanya berisi tambahan, dan tambahan itu tidak akan mengubah cara pengolahan di dalam SDG Desa. Kemudian pendata mengisi kuesioner desa itu adalah perangkat desa. Jadi siapa yang mengisi kuesioner desa? Perangkat desa. Ini tadi kemarin sudah kita diskusikan bahwa untuk kuesioner desa ini memang agak perlu dikejar, karena jumlah kuesioner warga yang 94,5 juta itu berada di 62.000 desa. Tapi jumlah kuesioner desa yang dikumpulkan itu baru sebanyak berapa kemarin, 25.000 desa. Jadi masih ada senjang sekitar 30.000 lebih kuesioner desa yang belum di-input, belum dimasukkan. Kemudian kuesioner rukun tetangga ini juga sama. Jadi kalau kuesioner warga itu di 62.000 desa, terus ternyata kuesioner RT-nya juga belum sampai 62.000 desa. Jadi artinya RT-RT yang kuesionernya sudah terisi tinggal dimasukkan ke dalam web dashboard SDGs Desa. Kemudian untuk kuesioner keluarga dan kuesioner warga, ini relawan pendata desa ini agar mewawancarai keluarga, satu keluarga berapa anggotanya. Jangan lupa kita pakai batasan atau definisi keluarga, bukan rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga itu orang yang betul-betul tinggal di satu rumah, kalau istilah teknisnya satu dapur, artinya makan bareng gitu. Kalau orang memasak maka dimasak bareng gitu. Jadi kalau orang kos masak bareng itu satu rumah tangga. Tetapi kalau masing-masing itu kakaknya berbeda, kartu keluarganya berbeda, maka mereka satu rumah tangga tapi bisa beberapa kakak gitu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tahun lalu,
apakah kalau apakah kalau orang itu dia tinggal di desa kita, tapi dia kakaknya di tempat lain, di provinsi lain, kita data apa enggak? Ya, didata saja, karena di situ nanti kalau sekarang sudah NIK-nya itu sudah menyatu gitu. Jadi kalau nanti enumerator atau pendata di desanya itu mendata, itu dia akan mendapati NIK yang sama gitu. Jadi dicek saja di data, nanti kalau NIK-nya yang sama, maka kalau pendata ketika dia memasukkan ini orang yang sering bepergian, kemudian ternyata loh kok sulit masuk, katanya NIK-nya sudah ada, berarti tinggal dicek datanya gitu ya. Jadi dari dicek datanya itu kemudian nanti tinggal dicek apakah seluruh datanya sudah benar, tinggal konsolidasi. Kemudian pendata jelas itu bertanggung jawab untuk semua kegiatan konsolidasi data. Jadi diikuti semua sampai ke level musyawarah desa penetapan data SDG desa. Kemarin ada pertanyaan dari satu kepala desa di Nusa Tenggara Timur yang mengatakan bahwa di tempat saya nggak ada laut, tapi kenapa kok ada isian laut sehingga total SDG desa di tempat kami jadi turun gitu. Karena ketika diisi laut kemudian jadi kosong, jadi rendah angkanya. Jadi yang seperti itu perlu hati-hati ya. Jadi kalau nggak ada laut ya nggak usah diisi gitu, karena kalau diisi tidak ada begitu, nanti saat ini aplikasinya akan menganggap di situ ada isian gitu. Jadi dikosongkan saja kalau yang memang tidak ada laut seperti itu. Kemudian kemarin juga ada pertanyaan kenapa yang bagian kemiskinan ekstrim kosong sementara yang lain ada. Nah itu yang seperti itu perlu disampaikan ke Sapa Desa, ke Pusdatin, bahwa itu semua disebabkan isian terhadap warga tentang penghasilan itu belum masuk. Entah itu karena di lapangan waktu itu belum ditanyakan, atau mungkin yang sering terjadi adalah migrasi khusus tabel penghasilan itu belum termigrasi. Jadi kemiskinan untuk desa dari data SDG desa itu diambil dari pertanyaan tentang penghasilan. Kemudian menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh relawan pendata desa, kepala desa, kemudian pihak-pihak relawan desa yang lain yang bukan relawan pendata ya. Jadi memang seperti biasa kita ketahui bahwa ini kemarin juga dikritik kenapa SDG desa isinya cuman angka gitu, kenapa menggunakan metode kuantitatif. Perlu disadari bahwa yang kita gunakan adalah metode partisipatoris. Kita tidak menggunakan metode kuantitatif, tidak menggunakan metode kualitatif, tapi memang ini metode partisipatoris. Nah, mengapa bentuknya itu angka? Yang satu ciri utama metode partisipatoris itu adalah yang pertama dia berorientasi kepada kegunaan. Ngapain kita mendata kalau nggak berguna itu? Makanya pertanyaan-pertanyaan apa ada gunanya itu data SDG desa? Justru karena kita metode partisipatoris, kita melihat kegunaannya dulu, baru kemudian kita memutuskan bahwa pendataan ini menjadi perlu gitu. Karena kegunaannya adalah memastikan warga yang kalau tidak didata dia tidak akan kelihatan gitu. Misalnya orang-orang yang sangat miskin, orang-orang yang difabel, golongan-golongan minoritas dan sebagainya, setelah didata jadi kelihatan. Jadi memang gunanya antara lain seperti itu. Kemudian ciri kedua adalah adanya konsensus. Jadi kalau metode kualitatif dan kuantitatif, kualitatif akan tergantung interpretasi dari penelitinya, ya, dari pendatanya.
Ini yang disebut oleh Clifford Geertz sebagai tafsir kebudayaan. Kemudian kalau kuantitatif itu tergantung kuesionernya. Ya, jadi kuesionernya seperti apapun tergantung. Nah, tidak ada konsensus. Nah, itu bedanya dengan metode partisipatoris. Jadi kenapa perlu ada musdes penetapan? Itu bukan soal legalitas saja, tapi soal konsensus. Soal kita percaya data desa kita itu. Sehingga di dalam musdes penetapan itu seperti tahun lalu di Jombang yang didatangi oleh Gus Halim, ada videonya itu menunjukkan kalau data ini dianggap tidak valid maka dicek ulang dulu datanya. Ya, jadi tetap ada konsensus di dalam pendataan SDG desa. Makanya kami sampaikan kemarin bahwa ini metode participatory census. Kalau di dalam metode partisipatif itu yang ada adalah participatory survei karena memang hanya kecil. Sementara ini adalah seluruh warga desa, seluruh keluarga yang ada di desa, seluruh RT yang ada di desa dan tentang kondisi desa itu sendiri. Jadi ini adalah participatory census yang saat ini tidak populer. Sejauh kami cari belum ada gitu. Jadi memang kemarin seperti kami sampaikan, kalau ada dari kerabat desa sekalian memiliki pengalaman yang penting terutama untuk menguatkan participatory census ini, kita perlu belajar, kita perlu sambel ya, untuk bisa menguatkan metodologi participatory census ini. Dan ini adalah participatory census yang terbesar yang pernah ada saat ini ya. Karena paling tidak sampai saat ini mencakup 62.000 desa. Ya, sensus warga di 62.000 desa. Itu secara partisipatif ya, bukan secara kuantitatif. Itu satu kegiatan yang sangat besar yang pernah dilakukan di level negara. Kemudian bekerja dengan rajin, berusaha menepati jadwal untuk penyelesaian konsolidasi pendataan SDGs desa. Jadi bagaimana caranya supaya rajin? Kemarin sudah kita diskusikan, perlu sering ketemu memang, bekerja sama, sering ketemu. Kalau perlu menginputnya, kalau memang internetnya ada di balai desa, maka menginputnya bareng-bareng di balai desa seperti itu. Jadi kondisinya begitu. Ada beberapa WA yang masuk kemarin, kenapa nggak terbuka itunya, apa namanya itu, aplikasinya ya, webnya ya. Tapi kami cek langsung pada ya selang beberapa menit setelah WA, di tempat kami terbuka. Makanya itu perlu dicek. Pada tahun lalu juga ada apa namanya HP jenis tertentu ya, yang tidak terbaca, tidak mau melihat, tidak terlihat, kemudian setelah terlihat juga tidak tersimpan. Maka yang seperti itu perlu disampaikan begitu. Termasuk tadi kenapa nggak bisa nyambung, di tempat kami itu menggunakan apa namanya jaringan PT Telkom ya. Jadi internetnya ini jaringan PT Telkom dengan apa namanya bandwidthnya 750 megabyte gitu ya, Mbps ya, megabyte per second gitu. Itu menggunakan PT Telkom. Saya sendiri pernah mencoba dengan beberapa apa namanya provider. Memang ada waktu itu kami coba sampai 4 provider. Ada satu provider yang selama beberapa menit tidak nyambung gitu, sehingga kemudian perlu kami hilangkan memori history di dalam webnya itu, baru kemudian nyambung kembali. Jadi bisa jadi seperti itu, Jadi menggunakan PT Telkom bisa jadi ada kami sudah menemukan satu provider yang tidak sepenuhnya bisa tersambung gitu. Jadi harus dihilangkan memori di dalam webnya.
Nah, coba dicek providernya apa, disampaikan ke Sapa Desa atau Japri ke kami agar ini langsung disampaikan kepada PT Telkom supaya provider tersebut dicek kemudian bisa masuk. Itu yang awal Januari itu ketika kita mencek bagaimana perbaikan itu dilakukan.